Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Dewan Juri Pembagian Prestasi Cabang Jombang yang saya hormati, segenap panitia dan peserta pembagian prestasi yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa mengikuti pembagian prestasi pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Hadirin yang berbahagia, ada sebuah quotes dari Barack Obama. Perubahan tidak akan datang jika kita menunggu orang lain atau waktu yang tepat. Kita adalah perubahan yang kita tunggu-tunggu. Pada kutipan ini mengingatkan kita bahwa setiap individu memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan. Tidak peduli sekecil apapun langkah yang diambil. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan peran kita sebagai seorang pramuka dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Di kehidupan kita yang serba digital ini, tidak mungkin kita bisa dipisahkan dengan yang namanya teknologi. Kita dimanja dengan adanya teknologi. Banyak media sosial bertebaran yang memudahkan kita dalam berkomunikasi dan bertukar informasi. Namun sayangnya, tak sedikit orang yang menyalahgunakannya. Mereka menghina, mengintimidasi, dan merendahkan orang lain menggunakan media sosial yang ada. Atau istilah kerennya, mereka melakukan cyberbullying. Tentu, hal ini sangat bertentangan dengan moral seorang pramuka, di mana kita selalu diajarkan untuk menepati dasar dharma. Maka dari itu, saya, Risma Permatasari, dari Pangkalan SMA Negeri Poso nomor kontingen 21 akan menjelaskan pentingnya peran pramuka dalam menerapkan dasar dharma ke-10 untuk mengurangi tindak cyberbullying. Hadirin yang berbahagia, sebagai seorang pramuka, kita mengenal dasar dharma ke-10 yang berbunyi suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pada dasar dharma ini, kita diajarkan untuk senantiasa mengendalikan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita agar tetap bersih dan tidak merugikan orang lain. Akan tetapi, orang-orang yang melakukan cyberbullying adalah orang yang merugikan. Mereka tidak melakukan bullying secara langsung, tetapi mereka melakukannya dengan menyebarkan video atau foto yang bersifat memalukan, mengancam menggunakan akun palsu, menyebarkan kebohongan tentang orang lain, mengucilkan seseorang dari grup atau komunitas online, sehingga membuatnya merasa tidak diterima dan diasingkan dari lingkungannya. Dan yang paling buruk adalah tindakan penguntitan dan pengawasan yang dilakukan seseorang secara berlebihan di media sosial. Tindakan ini tentu akan menimbulkan ketakutan dan kecemasan pada sang korban. Cyberbullying cenderung dilakukan oleh orang yang lebih kuat kepada orang yang lebih lemah, baik itu secara fisik, status sosial, ataupun jabatan. Tindakan ini benar-benar berbahaya, apalagi untuk sang korban. Sang korban akan memiliki depresi, kehilangan kepercayaan diri,
Dan bahkan paling buruk bisa saja sang korban melakukan bunuh diri. Bukan hanya berbahaya untuk sang korban, tetapi juga berbahaya bagi sang pelaku. Sang pelaku akan cenderung memiliki sifat yang keras, agresif, dan ingin selalu mendominasi. Jika tindakan cyberbullying terus dibiarkan tanpa ditindaklanjuti, mereka akan mengira jika tindakan ini adalah tindakan yang diterima secara sosial. Dan bahkan bisa saja dalam berbagai kasus banyak orang yang akan ikut serta melakukan cyberbullying. Maka dari itu, sebagai seorang pramuka, kita perlu menerapkan dasa dharma sebelumnya, terutama dasa dharma ke-10. Sebagai seorang pramuka, kita perlu memberikan contoh bagaimana perilaku yang semestinya dilakukan. Seperti apa contohnya? Pertama, kita bisa menghindari bahasa yang sarkastik dan sindiran di media sosial agar tidak disalahartikan. Kedua, sebagai seorang pramuka, kita bisa aktif menyebarkan konten-konten positif seperti pesan motivasi ataupun informasi edukatif yang dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya sikap saling menghormati. Ketiga, sebagai seorang pramuka, ketika melakukan diskusi secara online, tunjukkanlah respek terhadap pendapat orang lain. Walau kita berbeda pandangan, jangan sampai kita merendahkan dan menghakimi mereka. Keempat, pandailah dalam menyaring informasi yang akan dibagikan. Apalagi jika informasi tersebut bersifat provokasi yang dapat merugikan orang lain. Cek kebenaran informasi sebelum membagikannya. Dan yang terakhir adalah kita bisa menerapkan self-care dengan membatasi waktu kita ketika bermedia sosial dan dengan menjauhkan diri dari konflik-konflik online yang ada. Jika kita bisa menerapkan perilaku-perilaku di atas, tentu akan mendapatkan hasil berupa lingkungan online yang lebih damai dan penuh respek. Hadirin yang berbahagia, sebagai seorang pramuka, kita perlu menerapkan dasa dharma ke-10 untuk mengurangi tindak cyberbullying. Dan tentunya untuk mendapatkan lingkungan online yang lebih positif, lebih aman, dan juga lebih penuh kedamaian. Jangan sampai sebagai seorang pramuka kita turut serta dalam melakukan tindak cyberbullying. Perlu kita ingat bahwa setiap langkah yang kita ambil, setiap kata yang kita ucapkan, dan setiap tindakan yang kita lakukan adalah cerminan dari diri kita. Mari kita wujudkan nilai-nilai dasa dharma di kehidupan online kita. Bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi juga untuk kepentingan orang lain dan kepentingan lingkungan kita. Percayalah, bersama kita bisa mewujudkan lingkungan online yang positif. Jangan pernah lelah untuk berbuat baik, karena kebaikan yang kita tanam akan berbuah di kemudian hari. Hadirin yang berbahagia, sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Mini, tak lupa membeli roti. Terima kasih atas perhatiannya kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita nanti. Mohon maaf apabila dalam berpidato terdapat salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.